dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Kau memberkati, kiranya Kau sertai. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, kalian tahu tidak? Kalau Tuhan Yesus itu cinta saya, cinta kamu, dan cinta semuanya. Yuk anak-anak, mari kita menyanyikan Cuit Cuit Dubidu Dem Dem. Halo semuanya, anak-anak SD Bina Bakti. Gimana kabar kalian hari ini? Pak Sun Hadi berharap kalian ada dalam keadaan yang baik. Nah anak-anak, hari ini Pak Sun Hadi senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan memimpin kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan sudah jaga, lindungi kami sampai hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Oke anak-anak, kita akan sama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita sama-sama membaca ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari kitab Ayub 42 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekali lagi ya. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau.
Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, nas Alkitab hari ini diambil dari Ayub 38 ayat 1 sampai ayat yang 11. Nah, tema kita hari ini adalah Ayub dan Allah. Nah, anak-anak, kembali hari ini kita mau belajar tentang Bapak Ayub. Nah, minggu lalu kita sudah dengar cerita bahwa Ayub ini adalah seorang yang saleh hidupnya. Hidupnya baik dan juga dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan yang melimpah. Nah, tahukah kalian waktu itu iblis tidak suka dengan Ayub sehingga waktu itu iblis berusaha untuk menggoda Ayub untuk mencobai Ayub dengan berbagai-bagai macam penderitaan. Tujuannya apa? Supaya Ayub menjadi tidak setia kepada Tuhan. Tapi ternyata Ayub setia kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, hari ini kita mau lihat bagaimana Tuhan sendiri menyatakan dirinya kepada Ayub sehingga waktu itu Ayub merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, ketika Ayub mengalami sakit pada waktu itu, ada rekan-rekan dia, teman-teman dia yang datang kepada dia. Mereka datang tujuannya untuk menghibur Ayub. Nah, ketika mereka melihat Ayub, mereka sangat sedih sekali. Mereka menangis, bahkan mereka merobek jubah mereka. Dan mereka mengambil abu, kemudian ditaruh di kepala mereka sebagai bukti duka cita atas apa yang dialami oleh Ayub. Nah, waktu itu juga mereka menemani Ayub selama 7 hari 7 malam, duduk bersama-sama dengan Ayub, tidak ada satupun yang berkata-kata. Sampai akhirnya setelah hari yang ke-7, Ayub mulai berkata. Dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, rasa frustasinya kepada Tuhan. Kenapa saya mengalami seperti ini? Lebih baik saya tidak dilahirkan ke dunia ini. Nah, setelah Ayub berbicara seperti itu, mulailah teman-temannya berbicara satu-satu. Ya, mereka menyatakan bahwa semua yang dialami oleh Ayub ini adalah kesalahan dari Ayub. Ayub sudah melakukan satu dosa sehingga Tuhan menghukum Ayub. Tetapi Ayub tidak mau disalahkan. Dia merasa bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi kenapa hidupnya seperti itu? Tetapi rekan-rekannya tetap menyalahkan Ayub bahwa Ayub telah melakukan dosa. Sehingga Ayub harus bertobat, harus mencari Tuhan. Dan akhirnya Ayub waktu itu marah kepada mereka karena mereka selalu menyudutkan Ayub, menyalahkan Ayub bahwa apa yang dia alami ini karena dia sudah melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan. Nah, Ayub waktu itu kesal kepada mereka sampai akhirnya ada seorang teman Ayub yang lain bernama Bapak Elihu. Bapak Elihu ini masih muda dan dia mendengar mereka berempat berbincang-bincang tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang apa yang dialami oleh Ayub. Dia merasa bahwa dia perlu berbicara. Akhirnya Bapak Elihu ini berbicara, dia menegur ketiga teman Ayub itu karena teman Ayub itu sudah menyalahkan Ayub atas apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub dan juga mereka menjelaskan tentang Allah dengan tidak benar. Dan juga Bapak Elihu ini berani menegur Ayub. Dengan apa yang dikatakan oleh Ayub, dengan pembelaan-pembelaan yang dikatakan oleh Ayub, Ayub juga nanti akhirnya menjadi sombong. Menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang merasa hebat. Nah, kemudian Bapak Elihu ini menjelaskan tentang siapa Tuhan. Nah, dia mengatakan bahwa Tuhan ini berkuasa atas hidup manusia. Sampai akhirnya Tuhan sendiri menunjukkan dirinya kepada Ayub dan teman-temannya di dalam badai angin yang kencang. Waktu itu Tuhan berbicara kepada Ayub. Nah, di situ Tuhan memberitahukan tentang siapa dirinya. Dia adalah pencipta alam semesta, dia yang mengatur semuanya ini, dan dia adalah Allah yang Maha Kuasa, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan ketika mendengar itu, Ayub merasa bersalah, Ayub merasa kecil di hadapan Tuhan, Ayub merasa tidak ada apa-apanya. Dan akhirnya dia berkata seperti ayat hafalan yang tadi kita hafalkan, dia berkata seperti ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan
abu ya. Nah, tadinya Ayub merasa diri benar, merasa diri hebat. Akhirnya ketika dia melihat pernyataan Allah, Allah yang menyatakan diri kepada dia merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Ayub ini, Tuhan sangat senang sekali. Ayub menyesal, Ayub merasa tidak ada apa-apanya, dan dia menarik segala perkataan-perkataannya yang tidak benar tentang Allah, dan Tuhan senang kepada Ayub. Dan Tuhan marah kepada 3 teman Ayub yang selalu menyalahkan Ayub. Dan akhirnya mereka disuruh sama Tuhan supaya mempersembahkan korban dan meminta Ayub untuk mendoakan mereka supaya Tuhan mengampuni kesalahan mereka. Demikianlah akhirnya kondisi Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati Ayub dengan kekayaan yang melimpah. Kemudian juga Ayub diberi lagi anak-anak yang cantik-cantik, yang tampan-tampan. Dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, anak-anak, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Satu saja, yaitu mari kita percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Tuhan itu sungguh mengasihi kita, menghargai kita. Makanya tidak salah 2000 tahun yang lalu Allah mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia melakukan begitu banyak mujizat. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya. Kemudian juga dia menghibur orang-orang yang sedih, yang susah hati, dihibur oleh Tuhan. Tapi akhirnya dia mati di kayu salib. Nah, kematian Tuhan Yesus itulah menjadi jalan bagi kita untuk diselamatkan. Kita yang seharusnya dihukum oleh Tuhan karena kita orang berdosa, karena kematian Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat hidup yang kekal, bebas dari hukuman atas dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, kemudian Tuhan Yesus tidak hanya mati di kayu salib, kemudian pada hari yang ketiga setelah dikuburkan, dia bangkit. Kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan akhirnya dia naik ke sorga, dan dia berjanji akan datang kembali kepada kita. Nah, anak-anak, mari saat ini kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengandalkan Tuhan Yesus di dalam seluruh hidup kita. Oke, anak-anak, kita sama-sama mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami mau percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolong hibur kami ketika kami ada dalam kesulitan, ada dalam kesedihan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Papa Mama. Tuhan tolong Papa Mama supaya Tuhan jaga Papa Mama ketika mereka bekerja. Tuhan berkati mereka. Juga berdoa untuk seluruh keluarga kami, Papa Mama, Engkong, Emak, Koko, Cici, semua keluarga besar kami. Tuhan lindungi, jauhkan dari setiap sakit penyakit dan juga COVID-19. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Bina Bakti. Tuhan berkati Sekolah Bina Bakti dan juga berdoa untuk para kepala sekolah. Tuhan berkati mereka dan juga guru-guru. Tuhan beri semangat mereka di dalam mereka mempersiapkan pembelajaran jarak jauh untuk kami. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan lepaskan dari COVID-19. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan, amin. Oke anak-anak, kita sudah dengar cerita hari ini ya. Ingat ya, percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ketika kamu sedih, ketika kamu susah, kamu berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke anak-anak, Pak Sun sudah berhenti bercerita hari ini. Pesan Bapak tetap ya, jadilah anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada Papa dan Mama, dan juga jaga kesehatan kalian ya. Cuci tangan pakai sabun, dan juga jangan lupa pakai masker, karena COVID-19, wabah COVID-19 itu masih ada di Indonesia. Jadi hati-hati kalian ya, jaga kesehatan kalian, jaga makanan kalian, dan juga yang terakhir, jangan lupa tetap berdoa setiap hari. Oke anak-anak, sampai di sini kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.